Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Josephira Vika Nindiarani dari kelas Rombel D Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya. Yang saya hormati Bapak Jendriadi selaku dosen mata kuliah berbicara. Pidato singkat yang akan saya sampaikan kali ini mengenai lingkungan hidup. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pendapat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Seperti yang kita ketahui bersama, kelestarian hidup sangat penting untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang rusak mudah menimbulkan berbagai bencana seperti tanah longsor, kekeringan, dan lain-lainnya. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya banyak yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan kodrat manusia, yaitu dalam mewujudkan tugas perlindungan lingkungan. Lingkungan adalah semua objek, kekuatan, dan kondisi yang ada di atas ruang tempat kita tinggal berada dan yang mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan hidup dibagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami adalah lingkungan yang terdiri dari unsur abiotik, unsur biotik, organisme kecil, dan segala keberadaan yang bekerja secara dinamis tanpa campur tangan manusia. Lingkungan ini tercipta sebagai hasil dari proses alam. Dari lingkungan alam terdapat interaksi yang membentuk satu kesatuan hingga disebut ekosistem. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dimodifikasi oleh manusia, baik melalui teknologi sederhana maupun teknologi modern untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ciri-ciri lingkungan ini adalah bentuknya tidak beragam dan hanya satu jenis. Contohnya yaitu jalan, kawasan industri, sekolah, dan taman. Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang adanya illegal logging atau penebangan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dengan kelestarian lingkungan. Saya sangat prihatin dengan kebiasaan buruk orang-orang yang mengatasnamakan bisnis, mengabaikan kelestarian hutan yang merupakan bagian dari lingkungan lindung. Berapa banyak pohon yang mereka tebang, mungkin ratusan, ribuan, bahkan jutaan pohon. Mereka menjual hasil panen dalam bentuk kayu, dan di mana mereka mendapatkan banyak uang. Setelah menebang, mereka meninggalkan area lahan penebangan tersebut dengan kosong seperti semula. Potensi bencana banjir siap mengancam setiap saat. Kita sebagai orang yang masih muda harus menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi penebangan liar di masa depan. Hal yang harus dilakukan yaitu dengan satu, melakukan penyuluhan masyarakat di kawasan hutan. Penyuluhan ini biasanya dilakukan antar individu atau kelompok kepada masyarakat setempat untuk menyadarkan betapa pentingnya reboisasi. 2. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Warga setempat maupun pemerintah dapat melakukan tindakan seperti penghijauan di kawasan hutan dan menggunakan sumber daya alam selain kayu dan lain-lain. Yang ketiga, memperketat pengawasan di kawasan hutan. Untuk mencegah pembalakan liar, seluruh masyarakat termasuk pemerintah daerah harus terlibat aktif. Jika hanya satu pihak yang melakukan ini, tidak menghilangkan kemungkinan bahwa pembalakan akan terjadi lagi. Yang keempat, menetapkan undang-undang kehutanan. Peraturan tersebut dapat mencakup pembatasan jumlah penebangan, penjadwalan penebangan, kewajiban menanam kembali pohon yang ditebang, dan penghapusan penebangan liar atau illegal logging. Dan yang terakhir, yang kelima, memberikan sanksi kepada pelaku. Sanksi atau hukuman ini dapat berupa teguran, ancaman, pemenjaraan, atau berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan cara ini, para pelaku illegal logging diharapkan tidak mengulangi lagi kejahatan tersebut. Perhatikan bahwa lingkungan kita adalah sistem yang paling berhubungan. Jadi ketika satu bagian rusak, bagian lain akan merasakan akibatnya. Oleh karena itu, hentikan penebangan liar dan pembalakan hutan, dan jangan hanya mementingkan bisnis tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Maka dari itu, selagi kita masih muda, kita harus menjaga kelestarian lingkungan hidup itu. Harus bisa menjaga apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang berupa lingkungan hidup ini.
Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pidato saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.